bisa digunakan tepat guna, tepat sasaran tanpa adanya cacat. Jadi pengawasan ini yang paling penting kalau saya lihat. Misalnya fungsi KPK. Pak Iskandar, kita tahan dulu sebentar. Maaf Pak. Ini kita lihat sudah ada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memasuki kawasan Monumen Nasional dengan kendaraan maungnya ini. Wow, luar biasa. Dan juga tentunya disambut. Buatan pindad maung itu. Ini juga dengan pengawalan yang betul. juga telah disiapkan. Gagah banget ya, kalau kita lihat gagah banget ya. Gagah sekali. Seperti biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan seperti gagah negara kita juga nanti ke depannya nih. Ke depannya. Amin, amin. Ini kan mencerminkan bahwa mencerminkan bahwa kita ini tentara ini benar-benar akan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Kalau saya lihat semangatnya begitu nih. Itu panji-panji Mbak tadi tuh. Itu panji-panji angkatan yang akan masuk ke situ. Panji-panji angkatan? Panji itu misalnya Angkatan Darat punya panji, bendera sendiri, Angkatan Laut, Udara, demikian. Sesuai dengan matranya, 3 matra itu ya? 3 matra. Dan ini juga kita lihat masih perjalanan Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan, menyambut orang-orang yang berada di kawasan Monumen Nasional. Ini di area luar ya Pak Iskandar? Area luar ini masih di jalan tuh ada busway kan? Berarti masih di luar. Ini saya lihat Pak Presiden didampingi sama Menhan tuh, Pak Syafri Samsudin, di sampingnya Panglima TNI kayaknya, Pak Agus itu kayaknya. Iya, sepertinya Pak Agus Subianto. Ya, mantap, ini mobil buatan pindad nih. Boleh juga nih, mudah-mudahan ke depan kita bisa benar-benar mandiri ya. Wow, pasukan berkudanya tuh. Ini buatan lokal ya Pak? Buatan lokal, tapi mungkin engine-nya mungkin masih dari luar. Kita harapkan nanti udah full dari dalam negeri ya Pak Iskandar ya. Harapan kita demikian. Tapi kalau berbicara soal waktu nih, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa benar-benar secara sepenuhnya gitu ya kita hasilkan di negeri sendiri? Harusnya kita sudah bisa dari dulu. Cuman kadang-kadang kita nggak fokus gitu loh. Ini jujur aja nggak fokus. Karena kita masih masih ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari kita nggak usah saya sebut namanya lah, kita tahu lah ya, perusahaan dari negara tetangga kita. Nah kita kan kadang-kadang akhirnya ikut mereka saja. Sebenarnya ahli-ahli kita banyak kok, jago-jago orang teknik kita untuk membuat mobil itu ya, apalagi kita sudah merdeka sekian tahun kan, harusnya kita sudah bisa ya transfer teknologi. Kapal aja kita sudah mulai bisa transfer teknologi ya kan, kapal. Dan selalu menjadi andalan ya kendaraan maung ini oleh Presiden Prabowo. Di setiap kesempatan selalu menunggangi mobil itu begitu. Kalau Pak Presiden kita ini, Pak Prabowo ini, saya tahu banget orangnya sangat bangga. Ya, kebanggaannya kalau kita buat persentase kebanggaannya 100 kebanggaan beliau ini. Ini kita lihat pasukan berkuda, kan dulu belum pernah kita melibatkan pasukan berkuda ini. Baru tahun berapa sih Pak Iskandar ada pasukan berkuda? Pasukan berkuda ada kita, di kavaleri ada, Angkatan Darat Kavaleri. Namun dulu hanya untuk pertempuran, untuk lain sebagainya. Sekarang Presiden kita tampilkan di dalam upacara-upacara. Nah ini yang saya lihat agak berbeda di sini dari tahun yang lalu ya. Tahun lalu kita nggak tampilkan ini nih. Tampilkan apa Pak? Ini pasukan berkudanya? Berkudanya nggak kita tampilkan tahun lalu. Tahun lalu nggak, ini sekarang. Jadi baru tahun ini sebetulnya bisa dikatakan sangat meriah ya Pak Iskandar. Apa sangat gimana? Meriah. Jadi kalau saya lihat begini, Mbak Vin, ini kan TNI ini kan yang tadi saya katakan berulang kali ya, menjaga kedaulatan wilayah dan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Jadi benar-benar dia ini harus kita lihat nih kesiapan mereka ini loh, ya kan? Dengan dia seperti ini, berarti dia akan bertanggung jawab. Dia akan berbuat malu kepada rakyatnya, apalagi kalau dia menindas rakyatnya, ya kan? Nah, dan juga di sini kalau kita lihat ke Asia Tenggara, negara-negara Asia, Singapura, Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya itu akan melihat, oh ini loh, TNI itu disiplin. Oh ini loh, TNI itu pembinaannya seperti ini. Ini kan kita lihat nih hasil-hasil pembinaan dari kesatuan masing-masing, darat, laut, udara. Nah ini kita lihat di sini kan semuanya. Seperti kemarin kan waktu sailing pass pembinaan Angkatan Laut, bagaimana tuh Kepala Staf Angkatan Laut membina. Nah ini sekarang kita lihat nih, bagaimana kita dengan masyarakat, dengan rakyat. Kita lihat rakyat menyambut semua dengan bendera merah putih. Berarti kan dia cinta nih kan dengan presiden kita. Dia membawa atribut bendera merah putih yang kecil itu ya, sambil dilambai-lambaikan. Wow. Dan juga tadi kita lihat ada pasukan pramuka ya, para pelajar yang juga turut serta
berjejer menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto, Pak Iskandar. Tapi kalau kita berbicara soal negara maju begitu ya, pasti erat kaitannya juga dengan pertahanan. Betul. Apakah ada pesan yang juga ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui anggaran yang juga terus ditingkatkan setiap tahunnya? Ya, jadi begini. Jadi memang ada dua ini kata kuncinya. Di sini mungkin Presiden kita memperlihatkan ke dunia, ya, bahwa ini loh negara aku ini stabilitasnya bagus gitu loh. Sehingga negara itu kan perlu adanya keseimbangan investor, ya kan? Dengan pengembangan kekuatan begini. Tentunya dengan demikian investor itu akan lihat, oh Indonesia ini maju, akan berani lagi menginvestasikan di sini. Karena kan akhir-akhir ini kalau kita lihat yang lalu-lalu mulai agak takut, agak pergi meninggalkan kita, pergi ke negara di Asia Tenggara kita. Karena dibilang, wah Indonesia nggak aman, oh ini begini. Nah ini sekarang Presiden saya lihat memperlihatkan, ini loh TNI kita, ini loh negara kita, ini loh rakyat kita ini semuanya. Tinggal bagaimana orang-orang yang ingin katakanlah memperlemah negara kita ini ya diurungkanlah niatnya ya kan. Jangan maulah, karena Indonesia ini kalau saya lihat ya di mata dunia secara geopolitik ya, kita ini eye catching banget, atau kita ini madu. Madu banget kita ini. Semua orang melihat ke kita. Tidak ada orang yang tidak melihat ke kita. Karena apa ya? Penduduknya banyak, ya kan? Potensi energinya di mana-mana, sumber dayanya di mana-mana. Nah, ini yang saya lihat Presiden memperlihatkan tuh, bahwa semua orang senang berbondong-bondong datang untuk melihat HUT TNI ke-80. Apalagi dengan dipilihnya Presiden Prabowo Subianto pada saat itu ya Pak, itu cukup menjadi perhatian dari seluruh dunia kan pada saat itu Pak Iskandar? Betul sekali. Jadi itu tadi kita udah bilang, pada saat Pak Presiden jadi presiden, dia dikasih tempat ruang di PBB pidato. Betul. Nah, padahal 10 tahun yang lalu belakangan nggak pernah dapat kita kan? Nah, jadi di situ kalau menurut saya itu salah satu barometer kita diperhatikan sekarang oleh dunia. Itu menurut saya. Indonesia sudah menarik perhatian dunia. Menarik perhatian dunia. Dan juga dengan bekal yang pertama begitu untuk pertahanan di Asia Tenggara dan juga ke-13 untuk di seluruh dunia peringkatnya. Dan juga mengenai anggaran yang cukup besar di tahun 2026 nanti Pak Iskandar senilai 187,1 triliun untuk pertahanan. Apakah sebetulnya anggaran itu, angka itu sudah cukup untuk bisa memastikan kesejahteraan dari para prajurit Pak Iskandar? Kalau saya lihat kan sekarang ini masih sama ya, masih sama dengan tahun-tahun yang lalu, ya masih sama. Di situ kan kita ini sekarang transparan semua, tidak ada lagi kerahasiaan, khususnya masalah kesejahteraan ini. Kecuali yang rahasia itu mungkin sistem senjata, mungkin rudal dan lain sebagainya, misil itu kan kita mungkin masih dirahasiakan. Tapi kalau kesejahteraan ini kita buka Google aja ada semua kan, ya kan? Tinggal kita aja melihat. Di Indonesia ini kan kalau di provinsi ada yang namanya UMR kan? Nah, adanya UMR DKI dengan mungkin Jawa Timur beda kan, dengan Sumatera dengan lain-lain. Nah, paling tidak saya sudah pensiunan TNI itu prajurit kita itu gaji pokoknya masih di bawah UMR, ya kan? Yang terendah ya. Kan tadi saya udah katakan prajurit pertama itu ya, prajurit Prada di istilah kita itu, atau di Angkatan Laut Klasi ya. Itu berapa masih Pak? Saya lihat, saya buka searching itu 1,7 dia punya gaji pokok. Memang dia ada tambahan. Nah, ini saya juga tidak pungkiri. Ada tambahan tunjangan istri itu 10% dari gaji pokok suami, tunjangan beras ada, tunjangan apalagi itu anak ada, ya. Tapi ya kalau di jumlah mungkin bagi seorang prajurit terendah, yaitu apakah Tamtama di Angkatan Laut, apakah prajurit di TNI AD maupun di Angkatan Udara, itu menurut saya itu perlu didekatkan dengan UMR. Ini yang kalau menurut saya, sehingga memang ada kesetaraan. Memang doktrin kita dulu ini yang saya bilang tadi, tahun 45 kita memang tentara rakyat, tentara perjuang. Tapi ini yang saya bilang ada transisi kan, dari tahun 45 sekarang udah tahun
2025 ya kan? Sudah era digital, era cyber, era semuanya. Teknologi, kan harus bisa kita mengawak itu semuanya. Tentunya prajurit-prajurit kita, teknologi kita maju, semuanya maju. Kesejahteraan kita juga alangkah indahnya. Alangkah indahnya ini saya bilang, mari kita sesuaikan. Demikian. Oke. Ini Pak Iskandar, kita lihat dari visual Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di kawasan Monumen Nasional ya. Dan nampaknya juga semua para tamu undangan dan juga peserta upacara ini sudah siap. Saya yakin udah siap semua karena kan ini ada gladi kotor, ada gladi bersih, ya kan. Kemarin Pak Iskandar ya. Kemarin saya lihat, kemarin itu hebat sekali dan memang ya itulah tentara kan selalu menyiapkan diri sebaik-baiknya. Dan juga sudah pastinya terencana dengan baik semuanya. Terencana dengan baik. Saya yakin, saya percaya itu. Ya mudah-mudahan semua berjalan lancar. Kalau saya lihat tadi saya jalan dari rumah selatan ke sini, cuaca baik. Cuaca baik, juga sangat mendukung ya dari pagi tadi bahkan. Ya, cuaca mendukung sehingga masyarakat kita juga bisa melihat pertanggungjawaban dari anggaran itu akan ditampilkan mungkin alutsista dan lain sebagainya nanti nih. Iya. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini sudah mulai menaiki podium. Dan juga nampaknya sebentar lagi upacara akan segera dimulai Pak Iskandar. Akan segera dimulai ini. Ini komandan upacaranya kalau saya nggak salah nih